Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu kisah hikmah dibalik kisah para hewan. Sebenarnya judul asli dari kitab tersebut adalah Hikayatu Alsinatil Hayawanat, hikayat dari lisan para hewan, atau terjemahan yang lebih tepat semiotika dari kisah lisan para hewan. Apa itu semiotik? Apa itu semiotika? Semiotika adalah bahasa yang kita pahami melalui simbol-simbol. Itu disebut dengan semiotika. Misal, ketika di sana disebutkan kisah tentang seekor keledai dan seekor rubah, artinya keledai ini adalah simbol dari orang bodoh, sedangkan rubah itu merupakan simbol dari orang cerdas. Dan kitab ini merujuk kepada dua kitab inti yang ditulis oleh Ibnul Jauzi yang berjudul Kitabul Adkiya, yaitu kisah tentang orang-orang cerdas. Dan yang kedua adalah Qasasul Hayawanat, kalau tidak salah karya Al-Imam As-Suyuti. Baik, kisah ini didasarkan dari pengalaman para ulama. Jadi para ulama mereka ketika mereka bermuamalah dengan orang lain, terkadang mereka menemui hal-hal aneh. Bisa ditipu, bisa juga diperlakukan dengan perlakuan yang kurang menyenangkan. Kemudian para ulama ingin menceritakan kisah tersebut kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain mengambil ibrah, agar orang lain mengambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka tidak langsung menulis kisahnya? Kenapa mereka tidak menulis kisahnya secara langsung? Kenapa harus menggunakan bahasa semiotika seperti ini? Ada dua tujuan. Yang pertama adalah litaqribil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman. Jadi ketika kita ingin menceritakan karakter seseorang, apakah dia baik, apakah dia buruk, apakah dia jahat, apakah dia licik, itu kita harus menggali lebih dalam tentang dirinya. Bagaimana dia menjadi orang baik, bagaimana dia menjadi orang jahat, bagaimana dia menjadi orang licik. Dan ini sangat-sangat menghabiskan waktu. Maka para ulama mengubah nama tersebut menjadi nama hewan. Misalnya seekor singa, itu melambangkan tentang apa? Tentang sosok yang berani. Kenapa nunjuk Yasar? Yasar bukan singa. Ini adalah tujuan yang pertama, yaitu untuk mendekatkan pemahaman. Yang kedua adalah untuk menghindari ghibah. Jadi ketika kita memiliki pengalaman buruk dengan seseorang, lalu kita menceritakan kepada kawan kita akan pengalaman buruk yang kita alami dengan menyebutkan namanya, personalnya, si fulan bin fulan, itu artinya kita sedang melakukan ghibah. Maka untuk menghindari hal tersebut, para ulama mengganti nama tersebut dengan sosok hewan.
Baik, kita baca Hikayatur Rajuli wat Ta'ir. Kisah tentang seorang laki-laki dan juga seekor burung. Za'amu anna jama'atan minal qiradati kanu sakinina fi jabalin. Jadi dikisahkan ada sekelompok monyet kanu sakinina fi jabalin, yang mana mereka itu tinggal di sebuah gunung. Ketika para ulama menyebutkan sekelompok monyet, ini melambangkan tentang apa? Dalam Al-Quran disebutkan kunu qiradatan khasiin. Mereka adalah orang-orang Yahudi, jadi orang-orang yang keras kepala. Ketika para ulama mengatakan dikisahkan ada sekelompok monyet, artinya mereka sedang menceritakan ada sekelompok orang yang mereka itu keras kepala. Za'amu anna jama'atan minal qiradati kanu sakinina fi jabalin. Dikisahkan ada sekelompok dari kalangan monyet, mereka itu tinggal di sebuah gunung. Faltamisu fi lailatin baridatin dzati riyahin wa amtarin naran falam yajidu. Faltamisu, maka mereka pun sekelompok monyet tadi berusaha untuk mencari fi lailatin baridatin, di tengah malam yang sangat dingin. Dzati riyahin wa amtarin, yang mana pada malam tersebut ada angin kencang dan juga hujan yang sangat deras. Apa yang mereka cari? Naron, yaitu sebatang kayu yang menyalakan api. Falam yajidu, tapi mereka tidak mendapatkannya. Fara'au yara'atan, lalu kemudian di tengah-tengah pencarian tersebut mereka melihat yara'ah. Apa arti yara'ah? Yara'ah itu hewan yang bersinar di malam hari. Kalau di tempat kita apa namanya? Kunang-kunang. Fara'au yara'atan, lalu para monyet ini mereka melihat kunang-kunang. Tatiru ka'annaha syararatu narin, yang mana hewan itu berterbangan seolah-olah mereka itu tetesan-tetesan api, percikan-percikan api. Fadannuha naron, maka sekelompok monyet ini menyangka itu adalah api, hewan tersebut adalah api. Fajama'u hataban katsiran fa'alqau 'alaiha. Kemudian monyet tersebut mereka mengumpulkan kayu kering, hataban. Jadi hatab itu kayu yang biasa kita pakai untuk dibakar. Kalau kayu yang basah apa namanya? Ka'annahum khusyubum musannadah, khasyab. Fa'alqauhu 'alaiha, kemudian mereka menangkap kunang-kunang tersebut, lalu melemparkan kunang-kunang itu ke kayu yang mereka kumpulkan. Wa ja'alu yanfakhuna bi afwahihim, lalu mereka pun meniup kunang-kunang tersebut ke dalam kayu yang mereka kumpulkan. Wa yatarawahuna bi aidihim, dan mereka mengipasi kunang-kunang tersebut dengan tangannya. Tama'an fi an yuqidu naron, dengan harapan mereka bisa menyalakan api dari kunang-kunang tersebut. Yastaluna biha minal bardi, yang mana dengan api tersebut mereka bisa menghangatkan diri. Wa kana qariban minhum ta'irun ala syajaratin, dan di dekat mereka di atas pohon ada seekor burung. Ala syajaratin, yang hinggap di atas pohon. Yanzuruna ilaihi wa yanzuruna ilaihim. Yanzuruna ilaihi wa yanzuru ilaihim. Monyet itu menengok ke arah burung tersebut. Burung itu juga melihat kelakuan si monyet-monyet tersebut. Wa qad ra'a ma sana'u, dan burung itu mengetahui masanau, apa yang mereka lakukan. Jadi burung itu mengetahui bahwasannya apa yang mereka kumpulkan dari makhluk yang bercahaya itu bukan percikan api, tapi itu adalah kunang-kunang. Faja'ala yunadihim, maka burung itu pun berkata, menyeru kepada monyet-monyet tersebut. Wa yaqulu la tattabi'u fa innal ladzi ra'aitumuhu laisa binarin.
Kata si burung, la tattabi'u, jangan kalian teruskan. Fa innal ladzi ra'aitumuhu laisa binarin. Karena yang kalian lihat itu, yang kalian tiup itu bukanlah api. Falamma tala dzalika alaihi, tapi monyet itu pun diingatkan berkali-kali, mereka tidak mau berhenti. Mereka tetap menangkap kunang-kunang lalu meniupnya ke dalam kayu bakar yang mereka kumpulkan. Dan mereka menyangka mereka sedang menyalakan api. Azama 'alal qurbi minhum liyanhahum amma hum fihi. Jadi monyet-monyet itu jadi burung itu memutuskan untuk mendekat ke arah monyet tersebut. Untuk apa? Untuk melarang dari apa yang mereka lakukan. Famarra bihi rajulun fa'arafa ma azama alaihi. Lalu kemudian ketika burung itu sedang berusaha mendekati monyet-monyet tersebut, dia berpapasan dengan seorang laki-laki. Fa'arafa ma azama alaihi, dan laki-laki itu mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh burung tersebut. Apa kata laki-laki tersebut? La taltamis taqwima ma la yastaqim. Ini penting. La taltamis taqwima ma la yastaqim. Jangan mencoba untuk meluruskan sesuatu yang tidak mungkin lurus. Jangan mencoba untuk membenarkan sesuatu yang tidak mungkin untuk dibenarkan. Fa innal hajara as-sulbal ladzi la yanqati. Fa innal hajara as-sulbal ladzi la yanqati'u la yujarrabu alaihi suyuf. Karena batu yang sangat keras itu tidak bisa dipotong, apalagi dihancurkan hanya dengan sebilah pedang. Wal 'udal ladzi la yanhani la tu'malu minhul qaus. Dan pohon yang sangat keras itu tidak akan bisa dipecah hanya dengan anak panah. Ini kata laki-laki tersebut. Dia berkata kepada si burung, jangan kamu meluruskan sesuatu yang tidak mungkin untuk diluruskan. Ibarat kamu adalah sebilah pedang yang mencoba untuk menghancurkan batu yang sangat besar. Itu adalah hal yang mustahil. Itu adalah hal yang tidak mungkin, kata laki-laki tersebut. Fa batairu an yuti'ahu. Tapi burung ini tidak mau mentaati laki-laki tersebut. Jadi dia sudah diberi nasihat supaya tidak mendekati para kera. Tapi burung itu tidak mendengarkan laki-laki tersebut. Wa taqaddama ilal qiradati. Kemudian dia pun masuk ke barisan para kera tersebut. Liyu'arrifahum, untuk memberitahukan kepada mereka annal yara'ah, bahwasannya kunang-kunang itu laisat binarin, bukanlah api. Fatanawalahu ba'dul qiradati fadaraba bihil arda famata. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh kera tersebut ketika mereka diingatkan dari hal yang keliru, mereka malah menangkap burung tersebut lalu melemparkannya di atas batu sampai burung itu meninggal. Jadi pelajaran apa yang bisa antum ambil? Terkadang orang keras kepala itu tidak perlu kita ingatkan. Biarkan dia terjatuh ke dalam sesuatu atas ulah mereka sendiri, atau ke dalam musibah atas ulah mereka sendiri. Jadi guru saya Ustadz Wafi Marzuki Ammar, beliau adalah keturunan dari Kiai saya lupa, Kiai Faqih Ammar Mas Kumambang. Jadi beliau cerita suatu hari ada seorang perempuan yang meminta untuk diruqyah karena dia diganggu oleh jin. Diruqyah sekali, dua kali, tiga kali tidak mempan. Lalu dia tanya, siapa yang mengirim sihir tersebut? Yang mengirim adalah suaminya sendiri. Jadi yang mengirim sihir itu adalah suaminya sendiri. Lalu ditanya lagi, siapa suaminya? Ternyata suaminya adalah salah seorang pejabat di Surabaya. Melihat itu, guru saya langsung mundur.
Beliau tidak meneruskan untuk meruqyah perempuan tersebut. Ketika kita tanya kenapa mundur, kata beliau, la natadakhal fi umurin nas. Kita tidak ikut campur dalam urusan manusia. Jadi bisa saja saya menolong perempuan tersebut, tapi dampaknya apa? Saya akan dimusuhi oleh orang besar, padahal perempuan itu bukan siapa-siapa saya. Saya juga bukan muhrim dari dia. Jadi dari kisah ini, ketika kita mengetahui orang yang keras kepala, sudah diingatkan sekali dua kali, ya sudah, biarkan saja. Biarkan dia terjatuh atau terkena musibah atas perbuatannya sendiri. Baik, kisah yang kedua, hikayatus sulahfati wal battataini. Jadi hikayat tentang seekor kura-kura dan juga dua bebek. Kisah ini cukup masyhur, cukup terkenal. Za'amu anna ghadiran kana 'indahu ashbun. Jadi dikisahkan di sana ada sebuah kolam. Kana 'indahu ashbun. Di tengah-tengah kolam tersebut ada semacam tanaman teratai. Wa kana fihi battatani. Dan di tengah-tengah kolam tersebut hiduplah dua ekor bebek. Wa kana fil ghadiri sulahfatun bainaha wa bainal battataini mawaddatun wa sadaqah. Dan di sisi kedua bebek tersebut ada seekor kura-kura. Bainaha wa bainal battataini mawaddatun wa sadaqah. Di antara bebek itu dan juga kura-kura itu terdapat persahabatan yang sangat erat. Fattafaqa an ghidha dzalikal ma'u. Tapi suatu hari air di kolam tersebut mulai surut. Faja'atil battatani liwada'is sulahfah. Maka kedua bebek tersebut memutuskan untuk pergi karena air di kolam tersebut sudah mulai menyusut, mulai mengering. Mereka pergi mendatangi kura-kura tersebut lalu berkata, "Assalamu alaik. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Fa innana dzahibatani. Karena kami berdua akan pergi," kata kedua bebek tersebut. "An hadzal makani li ajli nuqsanil ma'i anhu." Kami pergi karena air di tempat ini sudah mulai menyusut. Faqalat innama yabinu nuqsanul ma'i ala mithli allati ka'anni safinah. Mendengar hal itu, kura-kura tersebut berkata, innama yabinu nuqsanul ma'. Sesungguhnya air ini sudah tampak mengering. Ala mithli allati ka'anni safinah. Sedangkan bagi saya ini seperti kapal, seperti perahu. La aqdiru 'alal 'aishi illa bil ma'. Saya tidak mampu untuk hidup kecuali harus dengan air. Ini kata si kura-kura. Faqalat fa amma antuma fataqdurani 'alal 'aish. Sedangkan kalian berdua, kata kura-kura tersebut, kalian berdua mampu untuk hidup bahkan tanpa air sekalipun. Fadhhababi ma'akuma. Jika kalian ingin pergi, maka bawalah aku bersama kalian. Qalata na'am. Kedua bebek itu pun berkata, iya. Ya sudah. Qalat kaifas sabilu ila hamli. Kata kura-kura tersebut, kaifas sabilu ila hamli. Bagaimana kalian akan membawaku? Qalata na'khudhu bitarafai 'udin wa taqbidina bifika ala wasatihi wa natiru bika fil jawi. Na'khudhu bitarafai 'udin. Jadi kita akan membawa sebatang ranting. Wa taqbidina bifiki. Lalu kamu wahai kura-kura hendaknya berpegang pada ranting tersebut. Wa natiru bika fil jawi. Sehingga kami bisa membawamu terbang dan pergi meninggalkan tempat ini. Wa iyyaka idza sami'tan nasa yatakallamuna an tantaqi.
Dan berhati-hatilah, jangan sampai ketika kamu mendengar orang berbicara, kamu menjawab pembicaraan mereka, kamu menjawab ucapan manusia tersebut. Kenapa? Karena kalau dia menjawab ucapan manusia, jika kura-kura tersebut menjawab ucapan manusia, sedangkan mereka dalam posisi terbang, apa yang terjadi? Otomatis kura-kura tersebut akan terjatuh karena melepaskan pegangannya. Tsumma akhadataha fatarata biha fil jawi. Kemudian burung tersebut pun terbang. Faqala nasu ajabun sulahfatun baina batataini qad hamalataha. Sungguh hal yang mengherankan, sungguh hal yang aneh. Ini kata orang-orang ketika melihat hal tersebut. Seekor kura-kura, dia berada di antara dua bebek yang sedang terbang. Falamma sami'at dzalika qalat. Maka ketika kura-kura tersebut mendengar hal tersebut, dia berkata, faqa'allahu a'yunakum. Semoga Allah membutakan mata kalian, ayyuhan nas, wahai manusia. Falamma fatahat faha binutqi. Maka ketika kura-kura tersebut membuka lisannya untuk menjawab ucapan manusia, waqa'at 'alal ardi famatat. Maka dia pun terjatuh ke bawah sehingga dia meninggal. Pelajaran yang bisa antum ambil apa? Hikmah yang bisa antum ambil apa? Penting bagi kita untuk menjaga lisan. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang mana hal itu menjerumuskan kita ke dalam penderitaan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Apa lanjutannya? Chandra, apa lanjutannya, Chan? Mana Chandra? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang hal itu akan menjadi sebuah kecelakaan, yang hal itu akan mencelakakan kita di suatu hari nanti. Baik, bab berikutnya, hikayatul aljumi wal hayyati wa banu irsin. Hikayat atau hikmah dari kisah al-aljum. Apa arti aljum? Aljum itu sejenis dengan bebek atau belibis, kita katakan belibis. Jadi dia sejenis burung yang hidup di area air. Wal hayyati, dan ular. Wa banu irsin. Apa arti irsun? Apa arti irsun? Dika mana Dika? Apa arti irsun? Hah? Mughamaratu irsin dzatu tis'ati adyalin. Apa artinya? Saya pernah melihat novel judulnya Mughamaratu irsin dzatu tis'ati adyalin. Petualangan luwak berekor 9. Irsin itu adalah apa? Luwak. Ibnu Irsin, bocah luwak, anak dari seekor luwak. Za'amu anna uljuman, dikisahkan ada seekor belibis, jawara hayyatan, yang mana dia itu bertetangga dengan seekor ular. Fakana kullama afrakha, maka setiap kali belibis itu atau burung itu afrakha, bertelur ataupun beranak, ja'at ila ushihi wa akalat firakhahu, maka ular tersebut datang ke sarang burung itu lalu memakan telurnya ataupun anaknya. Fafazi'a dzalika ila saratan, maka fazi'a dzalika fi dzalika ila saratan,
burung itu pun mengadu kepada Saraton. Apa arti Saraton? Kelas 12. Gimana antum? Saraton kepiting. Fafasi'a fi dzalika ila Saraton, maka burung tersebut mengadu kepada kepiting. Faqala lahu Saraton, maka kepiting tersebut berkata, inna biqurbika juhran, sesungguhnya di dekatmu itu ada sebuah lubang. Yaskunuhu ibnu Irsin, yang mana tinggal di dalam lubang tersebut ibnu Irsin, bocah luwak, anak dari seekor luwak. Wa huwa ya'kulul hayat, dan luwak tersebut biasa memakan ular. Fajma' samakan katsiran, maka kata kepiting tersebut, kumpulkanlah ikan yang banyak. Wa farriqhu min juhri ibni Irsin ila juhril hayyah, dan taruhlah ikan-ikan tersebut pada lubang luwak tersebut sampai ke lubang si ular. Fa innahu idza bada'a fi akli samaki intaha ila juhril hayyati fa akalaha, karena sesungguhnya apabila luwak tersebut mulai memakan ikan, maka dia akan mengikutinya sampai ke lubang ular tersebut, sehingga dia akan memakan ular tersebut. Fa fa'ala wa kana kadzalik, maka burung tersebut melakukan apa yang disarankan oleh si kepiting. Thumma tadarraja ibnu Irsin, kemudian mulailah pelan-pelan ibnu Irsin, luwak tersebut, si bocah luwak tersebut, min juhril hayyati fi talabi ghairiha, dia pun makan sedikit demi sedikit. Jadi di depan sarangnya dia melihat seekor ikan, dia makan ikan tersebut. Dia lihat di depannya lagi ada ikan lagi, dia memakannya lagi. Tadarraja, dan dia melakukan hal itu terus menerus sampai kemudian dia berada di dekat lubangnya si ular. Thumma tadarraja ibnu Irsin min juhril hayyati fi talabi ghairiha, dia pun meneruskannya sampai ke lubang ular tersebut. Ketika dia melihat lubang itu, maka dia pun masuk, karena dia menyangka di dalamnya ada ikan juga. Hatta balagha ila juhri al-uljum fa akalahu aidan wa firaqahu jami'an. Setelah dia masuk ke dalam lubang ular tersebut, apa yang terjadi? Dia memakan ular itu. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dia belum kenyang. Dia keluar dari lubang itu, dia lihat di dekatnya ada sarang burung. Dilihat di sana ada telurnya, dia makan juga sekalian. Jadi apa hikmahnya yang bisa antum ambil? Jangan pernah meminta nasihat kepada siapa? Kepada Tegar. Mana Tegar? Jagar ya. Jangan pernah meminta nasihat kepada orang yang bukan ahlinya. Kenapa? Karena itu hanya akan menjerumuskan antum ke dalam hal yang lebih parah. Jadi di sini seekor burung meminta nasihat kepada kepiting. Tujuannya apa? Supaya kepiting memberikan solusi atas masalahnya, yaitu ular yang sering sekali memakan telur-telurnya. Tapi nasihat yang diberikan kepiting bukan solusi, karena ternyata si luwak tadi yang dikira dia hanya memakan ular, ternyata dia juga memakan telur dari burung tersebut. Baik, hikayatu dhi'bi wal ghurabi wa bani awa wal jamal. Berikutnya hikmah dari kisah adz-dhi'b, serigala, wal ghurabi, dan juga burung gagak,
wa banu awa, dan seekor rubah, wal jamal, dan seekor unta. Za'mu anna asadan. Jadi dikisahkan, ini diambil dari Kitabul Adqiya karya Ibnul Jauzi. Za'mu anna asadan. Jadi dikisahkan ada seekor singa. Kana fi ajmatin, yang mana dia itu hidup di sebuah hutan. Mujawaratin li tariqin min turuqin nasi, yang mana hutan tersebut dekat dengan pemukiman manusia, dekat dengan jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Wa kana lahu ashabun thalatha, dan singa itu memiliki 3 sahabat. Siapa saja? Yaitu dhi'bun wa ghurabun wa banu awa. Dhi'bun, seekor serigala, wa ghurabun, seekor burung gagak, wa banu awa, dan juga seekor rubah. Wa inna ru'atan marru bidzalika at-tariqa wa ma'ahum jimalun. Wa inna ru'atan, dan sesungguhnya suatu hari ru'atan, ada sekelompok penggembala. Marru bidzalika at-tariqa, yang mana mereka melewati jalan tersebut, jalan yang dekat dengan hutan yang dihuni oleh singa dan juga ketiga kawannya. Wa ma'ahum jimalun, dan bersama para penggembala itu terdapat unta-unta. Fatakhallafa minha jamalun fadakhalatil kal ajamahatan taha ilal asad. Lalu tiba-tiba ada seekor unta yang mereka ketinggalan jamaahnya, ketinggalan barisannya. Sehingga kemudian unta tersebut masuk ke dalam hutan sampai dia berhenti di hadapan singa. Faqala lahul asad, maka singa itu berkata, min aina aqbalta, dari mana kamu datang? Qala min maudhi'i kada, dari sebuah tempat yang ada di sana, yaitu pemukiman para manusia. Qala fama hajatuka, dia berkata, fama hajatuka, apa keperluanmu, apa kebutuhanmu? Qala ma ya'muruni bihil malik, kata unta tersebut, apapun yang diperintahkan oleh sang raja, yaitu raja hutan, maka aku akan melakukannya. Sehingga unta tersebut bisa dikatakan menjadi bawahannya si singa. Jadi singa itu dianggap sebagai malikul ghabah, raja di hutan tersebut. Qala tuqimu 'indana fis sa'ati wal amni wal hisbi, kata singa tersebut, tuqimu 'indana, kamu bisa tinggal bersama kita, fis sa'ati, dalam kelapangan, wal amni, dan juga keamanan, wal hisbi, dan juga padang rumput yang melimpah, karena mereka tinggal di tengah hutan. Fa aqama al-asadu wal jamalu ma'ahu zamanan tawilan, maka tinggallah singa tersebut, wal jamalu, dan unta tersebut, ma'ahu, bersamanya. Jadi unta tersebut tinggal bersama singa itu zamanan tawilan, dalam jangka waktu yang sangat lama. Thumma innal asada, kemudian suatu hari singa tersebut madha fi ba'dil ayyam li talabi saidi, jadi pada suatu hari singa itu memutuskan untuk berburu. Falaqiya filan 'aziman, dia pun menemui seekor gajah yang sangat besar. Faqatalahu qitalan syadidan, terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Wa afalat minhu muthqalan muthqanan bil jarahi yasilu minhu dam, akan tetapi singa itu kalah. Dia kalah oleh gajah tersebut, bahkan dia terluka dengan sangat parah. Waqad khadashahul filu bi anyabihi, yang mana khadasha, jadi gajah tersebut berhasil merobek perut dari singa tersebut atau punggung dari singa tersebut dengan anyabihi, dengan gadingnya. Falamma wasala ila makanihi waqa'a la yastati'u harakan wa la yaqdiru ala talabis sayd. Tapi kemudian singa itu berhasil kabur. Begitu dia sampai di rumahnya, di hutannya, dia tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa berburu. Falabitha dhi'bu wal ghurabu wa banu awa
ayyaman la yajiduna ta'aman. Maka tinggallah adz-dzi'bu, serigala tersebut, wal ghurabu, dan burung gagak, wa banu awa, dan rubah yang hidup di hutan tersebut, ayyaman la yajiduna ta'aman, berhari-hari tanpa mereka mendapatkan makanan. Kenapa? Li'annahum kanu ya'kuluna min fadalatil asadi wa ta'amihi. Karena 3 hewan tadi, yaitu serigala, burung gagak, dan juga si rubah, itu mereka makan makanan sisa dari buruan si raja hutan, si singa. Maka ketika singa itu sakit, ketiga hewan ini tidak mendapatkan makanan. Fa asabahum wa asabahu ju'un syadidun wa huzalun. Sehingga mereka berempat, yaitu singa, rubah, terus burung gagak dan serigala itu tertimpa kelaparan, wa huzalin, dan mereka menjadi sangat-sangat kurus. Wa arafal asadu minhum dzalik. Faqala laqad wajidtum wahtajtum ila ma ta'kulun. Wa arafal asadu minhum. Maka singa tersebut memberikan pengertian. Laqad wajidtum wahtajtum ila ma ta'kulun. Sungguh kalian bisa bersungguh-sungguh. Kalian bisa berusaha sendiri. Kalian bisa berburu sendiri jika kalian mau, sehingga kalian bisa makan. Faqalu la tuhimmuna anfusana. Kata 3 hewan tadi, la tuhimmuna anfusana, kami tidak peduli dengan diri kami. Lakinna nara al-malika ala ma narahu, falaitana najidu ma ya'kuluna wa yuslihuhu. Mereka berkata, kami tidak peduli dengan diri kami. Jadi kami tetap di sini karena khawatir kepada si raja hutan. Itu alibinya mereka. Padahal sebenarnya 3 orang ini mereka hanya malas berburu. Sampai-sampai mereka lebih memilih kelaparan daripada harus berburu sendiri. Qala al-asadu ma asyukku fi nasihatikum walakin intashiru la'allakum tusibuna shaydan. Ma asyukku fi nasihatikum. Aku tidak ragu tentang kesetiaan kalian, tentang nasihat kalian. Akan tetapi hendaknya kalian itu pergi, dan hendaknya kalian itu berburu supaya kalian bisa makan. Fakharaja dhi'bu wal ghurabu wa banu awa min indil asadi. Maka mendengar hal itu, serigala, rubah, dan burung gagak tersebut segera keluar. Fatanahau, dan mereka pun menyingkir, menjauh dari singa tersebut. Wa tamaru fima bainahum, dan mereka saling bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan. Wa qalu ma lana wa li hadzal akili al-'ushbi alladhi laysa sya'nuhu min sya'nina wa la ra'yuhu min ra'yina. Ma lana wa li hadhihi al-akili. Bagaimana menurut kalian tentang si pemakan rumput ini, yaitu si unta tadi, unta yang bersahabat dengan singa, yang mana dia itu bukan bagian dari kita, dia bukan pemakan daging, dia itu kesehariannya hanya makan rumput, dan dia itu adalah hewan yang bodoh. Ini kata 3 hewan tersebut. Ala nuzayyina lil asadi fayaquluhu wa yatama'inna min lahmihi wa yata'amuna min lahmihi. Bagaimana kalau kita bujuk atau kita nasihati si raja hutan, si singa, supaya memakan unta tersebut, karena dia bukan bagian dari kita, dan dia itu seharusnya menjadi makanan, bukan menjadi kawan. Qala ibnu Awa, berkata si rubah, hadza mimma la nastati'u dzikrahu lil asadi li'annahu qad ammana al-jamala wa ja'ala lahu min dhimmatihi. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Kenapa? Tidak mungkin kita memakan unta tersebut, karena unta ini adalah sahabatnya si raja, sahabatnya raja hutan, dan dia hidup di bawah perlindungan dari raja hutan. Qala al-ghurabu, burung gagak pun berkata,
ana akfikum amral asad. Saya yang akan mengurus, atau saya yang akan membujuk si raja hutan atau si singa. Tsumman talaqa fadakhala alaihi. Kemudian burung gagak itu pun pergi menemui singa. Faqala lahul asad. Singa itu pun berkata, hal asabta syai'an? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Qala al-ghurabu innama yusibu ma yas'a wa yabsur. Wa amma nahnu fala sa'yalana wala basara. Sesungguhnya yang bisa berburu itu adalah orang yang yas'a wa yabsur, orang yang bisa melihat dan juga orang yang kuat. Sedangkan kami ini tidak bisa, atau kami ini bukan hewan yang kuat dan kami juga tidak bisa melihat. Ini kata si gagak. Sebenarnya mereka tidak mau berburu karena malas. Lima bina minal ju'. Jadi kami tidak bisa berburu, alasannya karena kami sangat lapar, sehingga kami sangat lemah, bahkan untuk melihat saja tidak bisa. Walakin qad tufiqna ila amrin wajtama'na alaihi in wafaqna al-maliku fanahnu lahu mujibun. Tapi kami sudah bersepakat untuk melakukan sesuatu yang mana jika si raja hutan menyetujui hal ini, maka kami akan melakukannya. Qala al-asad wa madzaka? Apa yang ingin kalian lakukan? Qala al-ghurabu hadzal jamalu akilul usbi. Si unta ini yang kesehariannya hanya makan rumput, al-mutamarrigu bainana min ghairi manfaatin. Yang mana dia itu hanya berguling-guling di antara kita tanpa memberikan manfaat sama sekali. Wala amalin yuqibu maslahatan, dan dia juga tidak melakukan sesuatu yang memberikan maslahat kepada kita. Ini kata si gagak. Falamma sami'al asadu dzalika ghadib. Maka ketika singa itu mendengar hal tersebut, dia pun marah. Wa qala ma akhta'a ra'yaka wa ma a'jaza maqalaka wa ab'adaka 'anil wafa'i war rahmah. Betapa sangat buruknya pemikiranmu, dan betapa sangat lemahnya dirimu, dan betapa sangat jauhnya kamu itu dari kesetiaan. Kata si singa, wa ma kuntu haqiqan an tajtari'a alayya bihadhil maqalah wa tastaqbiluni bihadzal khitabi ma'a ma alimta min anni qad amantu al-jamala wa ja'altu lahu min dhimmati. Bagaimana mungkin kamu bisa memutuskan hal itu, padahal aku telah memberikan keamanan untuknya. Aku telah memberikan jaminan keamanan untuk unta tersebut, sementara kalian bertiga ingin memangsanya. Awalam yablugka annahu lam yatasaddaq mutasaddiqun bisadaqatin hiya a'damu ajran mimman ammana nafsan khaifatan wa haqina damman madhuran. Tidakkah kamu mengetahui sedekah terbaik, sedekah yang paling besar pahalanya, yaitu ketika kita memberikan keamanan kepada orang lain dan kita mencegah dari terjadinya pertumpahan darah di antara saudara-saudara kita. Ammantuhu walastu bighadirin bihi wala khafirin lahu dhimmah. Aku yang memberikan jaminan keamanan kepada unta tersebut. Walastu bighadirin bihi wala khafir, dan aku tidak akan mengkhianati unta tersebut. Qala al-ghurabu inni la'arifu ma yaqulul malik walakinna nafsal wahidata yuftada biha ahlul bait. Aku telah mengetahui apa yang akan kamu katakan wahai Malik. Ini kata si burung gagak tersebut. Akan tetapi satu jiwa yang mati itu bisa menghidupi satu rumah, menghidupi satu keluarga. Wa ahlul baiti tuftada bihimul qabilah. Dan satu keluarga yang hidup itu bisa menghidupi satu suku. Wal qabilatu yuftada biha ahlu Misr. Sedangkan satu suku itu bisa menghidupi satu kota. Ini hanya karena satu jiwa yang mati. Kata si burung gagak, tidak mengapa satu jiwa yang mati, asalkan bisa menghidupi orang satu kota. Fasakatal asadu an jawabil ghurabi. Maka singa itu pun terdiam mendengar jawaban dari
dari serigala. Falamma arafal ghurabu iqraral asadi ata sahibaihi. Maka ketika burung gagak itu sudah mengetahui dia mendapatkan ridho dari singa, dari si raja hutan, dengan sukutuhu, dengan diamnya si raja hutan tersebut. Faqala lahuma atas sahibaihi faqala lahuma. Maka burung itu mendatangi dua sahabatnya, yaitu serigala dan juga si rubah. Faqala lahuma, dia berkata kepada keduanya, qad kallamtul asada. Kata burung gagak, saya telah berbicara dengan si raja hutan. Fi aklihi al-jamala, supaya kita bisa memakan si unta ini. Ala an najtami'a nahnu wal jamalu indal asadi. Caranya adalah kita ajak si unta ini untuk sama-sama menghadap ke hadapan raja hutan. Fanadhkuru ma asabahu wa natawajja'u lahu ihtimaman minna. Kemudian kita menyebutkan semua musibah yang menimpa singa tersebut. Wa natawajja'u lahu, dan kita berpura-pura prihatin. Ihtimaman minna bi amrihi, sebagai bentuk perhatian kita kepada singa tersebut. Yang mana hal itu hirsan ala salahihi, merupakan bentuk antusias kita supaya singa itu segera sembuh. Wa ya'ridu kullu wahidin minna nafsahu alaihi tajammulan liyakulahu. Kemudian masing-masing dari kita, setelah kita berkumpul, masing-masing dari kita saling menawarkan diri untuk dimakan oleh singa tersebut. Jadi nanti mulai dari kamu rubah, kamu menawarkan diri kepada singa untuk dimakan. Setelah itu giliran si gagak, setelah itu giliran si serigala, lalu terakhir adalah si unta. Fayruddal akharani alaihi wa yusaffiha ra'yahu wa yubina darara fi aqlihi. Tapi tiga orang ini bersekongkol. Jadi ketika ada satu orang menawarkan diri untuk dimakan, maka dua teman lainnya akan membela. Jadi misalnya si rubah menawarkan diri atau si burung gagak menawarkan diri, maka dua kawannya akan berkata, kamu itu hewan yang kotor, kamu itu hewan yang kecil, kamu tidak pantas untuk dimakan oleh singa. Faida ja'at naubatul jamal, sehingga ketika datang gilirannya si unta untuk menawarkan diri supaya dimakan, sawabna ra'yahu fahalaka wa salimna kulluna wa radiyal asadu anna, maka kita pun tidak akan membelanya, bahkan kita akan mengiyakannya. Paham maksudnya sampai di sini? Jadi tiga hewan ini bersekongkol untuk menawarkan dirinya dimakan oleh singa. Tapi ketika salah seorang di antara mereka menawarkan dirinya, maka dua temannya akan membela orang yang menawarkan diri tadi sampai kemudian datang gilirannya si unta. Maka ketika unta menawarkan diri, mereka tidak akan membelanya. Fa fa'alu dzalika wa taqaddamu ilal asad, maka mereka pun melakukan hal tersebut dan mereka datang kepada singa. Faqala al-ghurabu, berkata si burung gagak, qad ihtajta ayyuhal maliku ila ma yaqutuka, kamu wahai sang raja butuh sesuatu yang menguatkan dirimu. Wa nahnu ahaqqu an nahaba anfusana laka, dan kami ini seharusnya menyerahkan diri kami kepadamu. Fa inna bika na'ishu, karena dengan sebab dirimu lah kami bisa hidup. Fa idza halakta falaysa li ahadin minna baqa'u, jika kamu mati maka kami juga otomatis akan ikut mati. Falyakulni al-maliku faqad tibtu bidzalika nafsan, maka kata gagak tersebut, makanlah diriku wahai sang raja, aku telah menyerahkan diriku secara sukarela kepadamu. Fa ajaba dzi'bu wa ibnu awa, mendengar hal itu serigala dan rubah menimpali. Uskut fala khaira lil maliki fi aqlika wa laysa fika shiba, diamlah kamu wahai burung gagak, raja ini tidak ada pengaruhnya ketika dia memakanmu, dirimu itu tidak akan mengenyangkan si raja. Qala ibnu awa, kemudian berkatalah
si rubah. Lakin anna ushbi'ul malik, akan tetapi saya ini lebih besar dari si gagak. Sangat memungkinkan bagi saya untuk mengenyangkan singa. Falyakulni, maka hendaklah kamu wahai singa memakanku. Faqad raditu bidzalika wa tibtu nafsan. Aku sudah ridho untuk menyerahkan diriku supaya dimakan oleh dirimu. Faradda alaihi dhi'bu wal ghurabu, maka serigala dan juga burung gagak itu pun berkata, innaka lamuntinun qadirun, sesungguhnya kamu itu adalah hewan muntin yang berpenyakit dan juga hewan yang kotor. Kalau singa memakanmu, maka singa akan tertular oleh penyakitmu. Ini kata kedua temannya. Sekarang giliran adz-dzi'bu. Qala adz-dzi'bu, berkatalah serigala tersebut, inni lastu kadzalik, aku tidak seperti kalian berdua. Falyakulni al-malik, wahai raja makanlah diriku. Faqad samahtu bidzalika wa tabat bihi nafsi, aku telah mengizinkan diriku untuk dimakan olehmu. Fa'taradahul ghurabu wa banu awa wa qala, maka burung gagak dan rubah menimpalinya. Qad qalatil atibba'u man arada qatla nafsahu falyakul lahma dhi'bin. Kami telah mendengar para dokter mereka berkata, barang siapa ingin membunuh dirinya, maka hendaklah dia memakan daging serigala. Yang artinya daging serigala itu beracun. Nah sekarang fadhannal jamalu, ganti si unta. Fadhannal jamalu, unta tersebut mengira annahu idza arada nafsahu, jika dia menawarkan dirinya alal akli, untuk dimakan oleh singa, iltamasu lahu udran kamal tamasa ba'duhum li ba'din al-a'dara. Unta itu menyangka jika dia menawarkan dirinya untuk dimakan oleh singa tersebut, dia menyangka kawan-kawannya akan membelanya, seperti mereka saling membela satu sama lain. Faqala, maka dia pun berkata, lakinna ana fiyya lil maliki shiba'un wariyun wa lahmi tayyibun hani'un wa batani nadhifun. Sedangkan saya ini bagi Malik shiba'un, bisa mengenyangkan, wariyun, dan menyehatkan, wa lahmi tayyibun, dagingku sangat bagus, penuh gizi, hani'un, sangat lezat, wa batani nadhifun, dan perutku sangat bersih. Falyakulni al-maliku wa yut'im ashabahu wa khadamahu faqad raditu bidzalika wa tabat nafsi bi. Kata unta tersebut, wahai Malik, makanlah diriku, sungguh aku telah menyerahkan diriku kepadamu. Dia menyangka akan dibela oleh ketiga kawannya. Faqala adz-dzi'bu wa banu awa wal ghurabu laqad sadaqal jamalu wa karuma wa qala ma arafa. Kata ketiganya, sungguh yang dikatakan oleh unta itu benar. Wa karuma wa qala ma arafa, dan dia telah memuliakan dirinya dengan menawarkan untuk dimakan oleh singa. Tsumma innahum watabu alaihi famazzaquhu, kemudian mereka berempat memangsa unta tersebut. Faedahnya apa? Faedah yang bisa antum ambil, hikmah yang bisa antum ambil. Jangan berteman dengan orang-orang seperti serigala dan rubah dan juga gagak. Artinya orang-orang yang licik. Kenapa? Dengan izan. Antum menunjuk siapa? Hah? Yasar. Jangan berteman dengan Yasar, kata Izan. Baik, sudah jam 5. Insyaallah kalau ada kesempatan kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dars kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.